Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, semoga sama-sama kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah dan selalu dalam keampunannya. Pelajaran kita pada kesempatan ini masih pola 9, yaitu pola 9 di subjek predikat, apakah model 1 sampai 8, di depannya ada kata khusus atau kata yang berbentuk fiil tapi bukan fiil. Dulu sudah pernah kita pelajari waktu membuat kalimat menidakkan, yaitu laisa. Nah, jadi laisa ini adalah saudara dari si kana. Jadi kana, sora, asbaha, mazala, madama, laisa, mabariha, mamfakka, ya. Ada nanti itu. Nah, kata-kata ini biasanya diletakkan di awal pokok kalimat. Nah, yang berpola subjek predikat, bukan berpola fiil dan fa'il, ya. Tapi dia polanya asal masuk ini pasti polanya subjek predikat. Nah, kemarin sudah dicobakan seperti ini. Kalau Allahu tawabun dimasukkan kana menjadi kanallahu tawaban. Jadi itu terus lagi kemarin. Cuma yang mulai Ustadz agak khawatir, kalau satu seperti ini enggak apa-apa. Ana mahirun masuk kana menjadi kuntu mahiran. Kuntu mahiran. Tapi kalau dua dia, huma mahirani, maka di sini bertukar, bukan kana dipakai tapi kana mahiraini. Mahiraini. Ya, mahiraini. Kalau hum misalnya, hum mahiruna bentuk banyak muzakkar, maka kananya bertukar menjadi kanu mahirina. Ini walaupun tulisannya sama, bacaan beda ini. Kalau yang dua mahiraini. Mahiraini. Kalau ini mahirina. Kalau masuk ke anta masrurun, engkau gembira, masuk anta asbaha, maka asbahtu masruran. Kalau antuma masrurani, masuk an asbaha, asbahtuma, asbahtuma raini. Itu yang diingat. Kalau masuk ke antum, maka dia asbahtum masrurina. Jadi inilah lanjutan pelajaran kita, mengingat itu, ya. Jadi masalah baris, ini masalah baris dan persoalan ini. Baris mana? Baris kata benda. Sekarang kata benda ini kan dikasih baris. Jadi kalau dikasih baris atau dikasih harkat, kata benda, ingat ya, yang kalau kata kerja lain pula itu. Yang jelas yang diberi harkat itu adalah kata benda. Kalau kata kerja nanti sudah tertentu apanya barisnya itu. Nah, undang-undangnya, jika, satu ya, jika bentuk tunggal kata bendanya, maka tanda baris bawahnya adalah kasrah. Ini kasrah ini baris bawah di garis gitu, garis bawah kasrah namanya. Itu yang kasrah kalau dia bentuk tunggal. Paham ya? Mafhum? Ya, contohnya ini.
yaitu baris bawah. Sama juga baris bawah. Contoh, waktu masuk huruf jar. Ini kan huruf jar di sini. Masuk huruf jar kan mesti ini baris bawah. Atau waktu menerangkan dia. Menerangkan itu atau mudhafun ilaih. Ini kan menerangkan kalau jadi mudhafun ilaih kan mesti baris bawah juga. Ya, mesti baris bawah juga dia. Atau dimazrubkan, ada huruf zarabnya. Maka dia mesti baris bawah juga. Ya, mazrub ada huruf zarabnya, maka di baris bawahkan juga dia. Jadi mesti di baris bawahkan juga. Ini ya. Misalnya ini min ya. Minal masjidi. Di sini dal ini berbaris bawah, memang di garis bawah seperti ini. Karena ini satu, al masjid, kan satu. Kalau misalnya baitullahi, Allahi, dia kan menerangkan bait, mudhafun ilaihnya ini mudhaf, jelas baris kasrah ini semua. Atau indallahi, ya inda ini kan huruf jar, mazrub, huruf zarab, mazrubnya ini. Di situ paham. Itu yang pelajaran kita selama ini dari pola 1 sampai pola 8 barisnya. Tapi kalau dia sudah 2, jika dalam bentuk 2, maksudnya bentuk 2 bukan kata kerja ya, bentuk 2. Jika dalam di sini ada sebenarnya nih, jika kata benda gitu ya, jika kata benda ya. Jadi berarti jika ya kata benda, jika ini kata benda, jika kata benda, jika kata benda dalam bentuk 2. Jika kata benda dalam bentuk 2, masih ingat enggak bagaimana caranya membuat 2? Kata benda. Kata benda ditambah. Bagaimana caranya membuat kata benda 2? Misalnya masjid, kan satu masjidnya. Kalau 2? Masjidani. Iya, bagaimana caranya itu? Undang-undangnya. Ditambah alif sama nun. Berarti ditambah alif sama nun. Itu undang-undangnya. Apapun asal membuat 2 begitu. Walidun, walidani. Ya. Bintun, bintani. Ibnun, ibnani. Gitu ya. Jadi ditambah. Jadi jika kata benda dalam bentuk 2, tanda baris bawahnya adalah mengganti huruf alif dengan huruf ya. Jadi tidak kasrah lagi. Ya, diulangi. Jika kata benda dalam bentuk 2, tanda baris bawahnya adalah mengganti huruf alif ya. Jadi diganti huruf alif ini. Mengganti huruf alif dengan huruf ya. Ya, diganti huruf alif dengan huruf ya. Ini dia. Contoh ini misalnya. Minal, apa bacaannya? Minal masjidaini. Ya, ini dia. Alifnya mulanya di sini. Diganti dengan ya ini. Ya, diganti dengan ditambah ya. Nun. Ditambah nun. Enggak, dia kan tetap juga nun. Kan masjidani. Masjidani waktu dia biasa kan masjidani 2. Hanya yang ditukar alifnya itu saja. Bukannya awalnya masjidi? Oh, itu kan lain. Pertanyaannya begini tadi. Jika kata benda dalam bentuk 2. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membuat kata benda 2? Itu. Bertambah alif sama nun. Lihat lagi ke belakang. Lihat ke ini. Iya, enggak, di keterangan itu enggak ada nunnya. Celek bawah. Celek yang di bawah tadi. Itu cuman alifnya aja yang di ini. Tuh. Mengganti huruf alif nomor 2, mengganti huruf alif dengan ya, nunnya enggak disebut. Nun kan enggak diganti-ganti.
Tapi di atas tadi enggak ada nun. Oh, ini kan satu. Ya. Nah, sekarang jika kata benda dalam bentuk dua, ini kata benda dalam bentuk satu. Oh. Jika kata benda dalam bentuk dua, maka pertanyaannya bagaimana cara membuat dua kata benda ditambah alif sama nun. Misalnya muslimun. Nah, kalau dua muslimnya bagaimana? Muslimani. Nah, kan ditambah alif sama nun. Baitun misalnya. Baituni. Baituni. Baitun. Baitani. Ya, baitani. Kalau bintun? Bintuni. Bintun. Tadi kan sudah betul itu. Kalau baitun, baitani. Kalau muslimun, muslimani. Kalau bintun? Bintani. Ya, bintani. Ya. Jadi kalau rasulun, seorang rasul. Kalau dua rasulnya? Rasulani. Ya, itu maksudnya. Jadi, jika kata benda dalam bentuk dua, tanda baris bawahnya nanti kalau ada dia berfungsi sebagai baris bawah yang dua itu, maka digantilah huruf alifnya itu dengan huruf ya saja. Itu maka begini. Minal masjidai. Begitu membacanya. Minal masjidaini. Berarti dari dua buah masjid. Coba misalnya kalau tidak kembalikan dia waktu baris depan. Bagaimana ini yang dua ini? Masjidani. Masjidani. Itu marfu juga namanya itu. Kalau dia tunggal di sini, masjidu. Tanda baris depannya dhammah nama dhammah. Kalau ini kan dari bawahnya kasrah, tanda baris di atasnya patah. Itu kalau tunggal. Tapi kalau dua nanti seperti tanda baris bawahnya diganti alif sama ya. Nanti untuk baris depannya cukup alif sama nun. Kalau untuk baris di atasnya sama ini. Sama ini nanti ya. Nanti, tapi jangan sekarang diajarkan. Yang jelas waktu ada huruf jar ini dulu. Misalnya ini. Apa bacanya ini ya? Yang ini. Ala walidaini. Ya. Ala walidaini. Kalau dia tidak ada ala, waktu baris depannya apa nih? Waladani. Waladani lah. Walidani. Kalau walad itu anak, tapi kalau walidun orang tua. Ya. Misalnya ini ada indah. Apa? Indal muslimaini. Ya. Indal muslimaini. Itu yang Ustadz perkirakan sudah saatnya masuk kita karena sudah ada pelajaran dua, ada pelajaran banyak pun ada pelajaran banyak muzakkar, ada banyak muannas, ada banyak taksir. Nah, bagaimana keadaannya nanti kalau dia waktu dijarkan atau baris bawah, atau baris di atas, atau baris depan, berbeda kalau yang satu. Kalau satu jelas di atas barisnya. Ya, kalau apa di bawah, itu baru. Nah, sekarang ini kan dua. Nah, sekarang yang ketiga, jika dalam bentuk banyak laki-laki, ya ini dia. Jika kata benda, begitu sebenarnya ini ya. Situ tambahannya itu. Jika kata benda bukan kata kerja ya. Jika kata benda dalam bentuk banyak laki-laki, ini banyak laki-lakinya. Pertanyaan, banyak laki-laki itu apa tandanya? Ayo, guys. Ada huruf waw. Ya, jika benda dalam bentuk banyak laki-laki. Ya. Jadi ini jika kata benda dalam bentuk banyak laki-laki. Ya. Sini aturannya tadi tuh. Coba diulang lagi. Nih. Ya, jika banyak laki-laki.
Nah, banyak laki-laki itu apa tandanya tadi? Ada huruf waw. Ya, ada waw sama Nun. nun. Nah, itu ingat ya. Nah, jamak muzakkar salim. Masih ingat kenapa dikatakan salim? Selamat. Ya, kenapa dikatakan selamat? Kalau mu'annas begitu juga itu, jamak mu'annas salim. Kalau Sesuai laki-laki, dengan urutan. bukan gitu. Seluruhnya begini, kalau dihilangkan pun tanda banyaknya itu, banyak laki-laki waw sama nun, masih nampak aslinya muslim. Jadi tidak rusak, masih bisa diartikan. Begitu juga muslimat, dihilangkan alif sama ta, masih nampak muslimnya. Nah, itu namanya salim. Ya, ya itu diingatkan dulu kenapa ada salim, karena ada nyak salim juga kan. Nah, sekarang jika benda dalam bentuk banyak laki-laki atau jamak muzakkar salim, nah ingat ya, maka huruf waw yang muslimun itu, ya huruf wawnya itu diapain? Diganti dengan huruf ya juga. Sama. Kalau tadi dua, alifnya diganti dengan ya. Kalau di sini, wawnya diganti dengan ya. Cara membacanya dibedakan dengan kata benda yang berasal dari dua. Nah, ini dia. Misalnya ada huruf jar. Nah, apa bacanya ini? Minal muslimina. Nah, itu. Kalau dua nanti membacanya bagaimana? Minal muslimaini. Itu bedanya. Itu perlu dibedakan. Tulisan sama. Jadi, minal muslimina, wah berarti aslinya banyak ini. Nah, kalau minal muslimah ini berarti dua, aslinya muslimah ini. Begitu juga ma'al Mu'minina. mu'minina. Jadi ma'al mu'minina ini pun begitu juga berarti aslinya adalah apa itu? Mu'min. Enggak, kalau waktu dia baris depan apa? Mu'minun. Ya mu'minuna. Kasih baris dulu. Kalau muslimina apa aslinya itu? Muslimuna. Ya muslimuna. Jadi itu makanya kalau ada ya begini sambil mengetiknya, misalnya ada begini, coba diperhatikan pelajaran kita ya. Kuntum, kan begini ya, kuntum sodiqina, kuntum Sadiqin. itu seperti ini kan, ya kuntum sodiqina. Coba kalau dihilangkan misalnya dihilangkan apanya ini, berarti kan ada kanas itu. Pelajaran kita kan kana dan saudaranya. Ya. Coba dihilangkan kananya. Sadiq. Mulai dari sini dibaca, dihilangkan kananya ini. Antum. Ya, terus? Sadiqina. Nah, salah. Antum sadiquna. Itu baru betul. Taib ya. Jadi antum sadiquna. Gitu. Jadi sekarang bertukar dia. Kuntum sadiqina. Jadi di mukanya ada kana. Kalau pertanyaannya nanti, mana isim? Bukan fi'il dia ini. Mana isim kana? Antum. Mana khabar kana? Shadiqin. Gitu ya. Jadi itu dia, makanya seperti itu. Jadi kalau di Al-Quran kan sering kita dapatkan in kuntum shadiqin. Itu. Jadi shadiqin itu makanya dia bertukar, aslinya adalah kalau dia dihilangkan kananya berarti aslinya begini. Antum. Gini dia. Antum sadiquna.
Nah, itu dia, shadiquna. Begitu dia. Jadi antum shadiquna, masuk kana, maka kuntum shadiqina. Balik. Ya, kuntum shadiqina. Coba kalau misalnya kalau laisa pas itu. Coba kalau ini masukkan laisa ke sini, coba. Antum laisa. Itu yang lupa bahwa ini kata-kata yang sebanyak berapa itu? Ini dia bisa 14 bentuknya. Yang ini ada bentuk fi'il madhi 14. Antum lastu. Antum lastu. Kalau antum lastum. Iya, lastum. Perlu Ustaz ulangkan sekali lagi ya. Kalau ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya ada, tapi dia bukan fi'il madi, fi'il mudhari. 14 kananya, 14 pula mudhari'nya. Ini pun bisa 14 soranya, yasiru nanti bisa 14. Asbah begitu. Ini fi'il madi saja yang ada bentuknya. Jadi yal yisu nggak ada. Jadi ini kalau laisa hanya laisa, laisu, laisat. Terakhir lastu, lasna. Kalau ini ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, tapi khusus laisa tidak. Ya, ingat itu. Jadi kalau di sini misalnya dimasukkan di sini anta bisa dimasukkan laisa, jadi lastum. Langsung aja gitu. Jadi lastum shadiqan. Tapi ada laisa merubah dibuatnya baris di atas. Shadiqina. Bukannya merubah itu menjadi baris atas. Iya. Itu makanya ini tadi Ustadz menerangkannya, ini kan masih tinggal ini. Kalau yang ini sebenarnya ini kan jika kata benda dalam bentuk dua, tanda baris bawahnya adalah mengganti alif dengan huruf ya. Kalau dia untuk baris apa tadi? Huruf jar. Di sini kan huruf berarti menjadi jika bentuk tunggal tanda baris bawahnya adalah kasrah, tanda baris bawahnya itu. Kalau dia dua diganti, kan gitu. Kalau dia banyak diganti waw sama ya. Nah, ini nanti ada di bawahnya lagi. Jadi begitulah. Jadi maksudnya begini. Biar sedikit lagi ya, supaya sebenarnya ini karena sudah buru-buru tadi belum sampai ya. Jadi di sini lalu kalau belajar kana kan nggak baris bawah, kan khobarnya baris di atas. Iya. Ya, itu makanya ini jawabnya lagi. Jadi untuk baris atau harkat, untuk baris atau harkat juga baris tuh. Harkat untuk baris atau harkat di atas ini lagi. Biarpun yang jamak muzakkar salim, biarpun yang dua. Jadi untuk baris atau harkat di atas, jadi begini. Jika kata benda tunggal ya, tunggal, maka diberi baris di atas. Baris di atas itu maksudnya patah. Itu yang itu, baris di atas.
atau sama dengan apa namanya? Patah. Kalau orang baru belajar pesantren baris patah kan bingung pula dia patah apa itu katanya. Fathah. Ya, fathun. Jadi fathun atau patah. Ya, baris patah. Ini dia. Itu kalau berapa? Kalau Tunggal. Tunggal. Nah, akan tetapi ya, akan tetapi jika bentuk kata benda, jika bentuk kata benda jamak bukan dua sudah dan jamak muzakkar yang kan di atas tadi kan muzakkar juga. Muzakkar ya sama. Jadi muzakkar berarti tidak berubah. Enggak, bukan tidak berubah. Berarti dia sama seperti dimasuki huruf jar juga. Gitu dia hebatnya, huruf jar sama. Itu makanya ada undang-undang, di bawah. Undang-undangnya begini bunyinya. Adapun, gitu. Terus undang-undangnya ya, undang-undang ini. Adapun kata benda dua dan jamak ya muzakkar. Jamak muzakkar. Adapun kata benda dua dan jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar dinasabkan. Itu namanya. Dinasabkan ini sama dengan dibaris ataskan. Dibaris ataskan dengan ini mengganti alif. Alif dua itu mengganti alif. Terus apa satu lagi? Dan waw. Mengganti alif dan waw menjadi ya. Cuma mengganti alif dengan waw. Nah, sudah itu apa lagi? Cuma cara membacanya berbeda. Itu maksudnya. Sama itu. Jadi adapun bentuk dua, kalau dia dijarkan sama dinasabkan sama. Sama gayanya. Jadi kalau nanti, berarti ini, kalau sini pertanyaan. Misalnya kan, minal muslimain. Pertanyaannya, kenapa muslimain? Apa jawab tadi? Karena dua. Kenapa dia menjadi aturannya tadi muslimani kok muslimain? Karena dua, kata benda dua. Ya betul. Tapi kenapa terjadi muslimain? Karena dijarkan oleh min. Oleh min. Kan min aslinya ini. Mukminain, kenapa bisa dia menjadi mukminain? Padahal mulanya dia mukminani. Karena dizarabkan. Zarabkan oleh ma'al. Nah, sedangkan keinginan kana, mestinya khabarnya kan dinasabkan, diataskan barisnya. Kan begitu. Misalnya kita buat misalnya kalau dua. Di sini misalnya ditambah di sini kan melompat ini ke yang duanya dulu. Misalnya kita buat dua. Misalnya kita buat dulu antum ya, antuma. Antuma, kan berdua itu. Antuma mu'minani. Antuma mu'minani. Antuma mu'minani. Kan berdua itu.
Antuma mu'minani. Nah, menurut undang-undang, kalau dimasukkan kana, bagaimana dia? Antuma, kalau digabung dengan kana, bagaimana bacaan jadinya? Kuna. Kuntu. Kuntuma. Ya, jadi dibuat kuntuma. Kan berdua itu. Sedangkan khabarnya mesti baris di atas undang-undangnya ini. Kan kalau sendirian kan kalau seperti ini kan kalau masuk kan masjid ini misalnya kan masuk untuk baris di atas kan masjidan di baris seperti kanal kitabu jadidan. Kalau ini dua maka dia untuk ganti baris atasnya sama seperti ini. Jadi kuntuma begitu juga ini. Ya, kuntuma mu'minaini. Mu'minaini. Salah. Kuntuma mu'minaini. Begitu dia, mu'minaini. Jadi itu makanya kalau ini dijarkan yang dua sama seperti dinasabkan. Jadi kalau Ustadz di pesantren dihafal tuh. Adapun tanda rafa, dhammah, adapun dhammah tanda bagi kata benda untuk satu, apalagi tanda rafa alif sama nun, adapun alif sama nun tanda bagi dua, ada pula tanda rafa. Itu maka namanya dipelajari berapa isim marfu, berapa isim maksur atau kasrah, berapa isim mansub, dihafal tuh. Kadang-kadang sudah ngantuk-ngantuk kita hafal, nggak ngerti kita. Nanti baru dipasangkan. Jadi teori orang dulu itu pokoknya kumpulkan ini dulu, kumpulkan ini, nah baru diramu. Sekarang yang sama teori Ustadz, enggak langsung sekali. Jadi bisa nampak kegunaannya. Jadi antuma mu'minani, masuk kuntum. Jadi kuntuma mu'minaini. Mu'minani ini andai kata ada huruf jar di sini, mu'minaini juga. Ya. Jadi dua begitu. Ya, jadi kalau misalnya antum, maka dibuatlah antum. Jangan. Kalau masuk kana kuntum shadiqaini. Ya, shadiqaini. Begitu ya. Jadi itu makanya ini. Kuntum shadiqina. Oh ya, kalau yang banyak. Kalau kan karena kuntum, kalau kuntuma baru ya itu makanya sama-sama diganti, kan sama-sama ya juga diganti alif sama ya, waw pun sama ya, cuma beda membacanya gitu aja. Itu makanya ada ini tadi, adapun kata benda dua dan jamak muzakkar dinasabkan sama di baris ataskan sama itu dengan mengganti alif dan waw. Jadi alif ini untuk dua, waw pun untuk banyak laki-laki, digantilah kedua-duanya sama menjadi ya. Cuma cara membacanya berbeda. Yang satu dibaca shadiqain, yang satu dibaca shadiqina. Shadiqun. Iya betul. Yang satu dibaca shadiqaini, yang satu dibaca shadiqina. Itu makanya yang satu dibaca muslimin, yang satu dibaca lagi muslimaini. Begitu caranya. Jadi nanti kalau bertemu di dalam Al-Qur'an, ya sudah banyak kita paham bacaannya. Nah, itu makanya kalau di Fatihah coba untuk sedikit untuk coba ini ya. Alhamdu lillahi. Kalau di sini kan bisa kita tangkap itu. Alhamdu pokok kalimat pakai al dia. Sebutannya lillahi. Itu sudah beres. Cuma kalau yang ini, Rabbi, kan Rabbi bacaannya itu belum sentuh-sentuh itu. Cuma Rabbi ini namanya ada mengatakan sifat dari kalimat ini, ada mengatakan badal ya.
Jadi yang jelas kalau ini kenapa Rabbi menjadi sifat itu belum belajar. Cuma yang sudah dipelajari sekarang ini jadinya. Makanya bisa dibuat seperti ini. Rabbil apa bacaannya? Coba Rabbil alamin. Alamina. Lihat. Coba ya, ini Rabbil alamina. Menulis alamina ini bisa pakai alif sini, bisa ditalikan, tapi di atas ain ini ada berdiri lagi alif. Cara gaya menulis saja. Jadi pertanyaannya, Rabbi ini dia diterangkan oleh alamina. Berarti alamina ini sebenarnya waktu baris depannya apa itu? Coba. Alimun. Jangan ali. Alamu. Ya. Alamuna. Jadi aslinya ini. Lamuna. Ini dia. Kenapa bertukar huruf waw ini kok diganti jadinya menjadi huruf ya? Karena ada menerangkan Robbi. Ya, menerangkan Robbi. Kalau menerangkan Robbi itu, coba misalnya kalau satu lagi seperti ini, ya, seperti ini kan Abdullahi, kan Abdullahi. Kalau ini Abdullahi, misalnya, apalah, alamun menjadi alamin. Seperti ini, ya betul tadi, betul contoh tadi. Abdullahi ya. Seperti ini. Kalau Abdullahi, kenapa hi barisnya ini menerangkan juga? Abdu. Ya, menerangkan Abdu. Kalau ini menerangkan juga. Tapi kalau ini menerangkan baris bawahnya di mana? Di bawah. Iya kan? Iya. Kalau ini jangan dikatakan baris bawah dia. Tapi dia fungsinya tetap juga namanya dalam keadaan baris bawah ini. Tapi dalam keadaan baris bawahnya diganti waw. Gitu. Yang dua pun begitu juga. Alimaini misalnya. Diganti waw. Jadi kalau banyak baris bawahnya diganti. Lihat banyaknya. Kalau tunggal ya dikasih lagi baris bawahnya. Paham gitu? Jadi ini seperti ini makanya alhamdulillahi. Kalau taruh antara Allah sama Rabbi ini belum belajar, tapi yang ini sudah. Misalnya apa ya dibuat ya? Dibuat contoh sedikit lagi, misalnya misalnya ini ya. Saut itu arti suara ya. Sautu. Jadi kalau dia suara seorang muslim, sautul, coba sautul muslim. Coba kasih baris. Sautul banyak atau? Ini itu aja. Sautul muslimi. Kan mi, ya kan? Tapi kalau dia nanti dua orang suara muslimnya, jadi sautul, lihat ya, sautul muslimani, muslimani, muslimah, tapi diganti dia, muslimaini, ya itu jadi diganti, menerangkan juga karena dia dua. Tapi kalau orang muslimnya banyak, misalnya sautul muslimina. Gitu. Jadi sautul muslimina ya. Jadi seperti ini dia sautul sautul mina. Gitu dia. Tulisan sama tapi beda ini. Jadi kalau ini menerangkan baris bawahnya memang baris bawah. Kalau ini menerangkan diganti alif nunnya alif tadi
Kalau ini diganti wawnya itu. Jadi sama-sama menerangkan. Jadi ini suara seorang muslim, suara dua orang muslim, suara 3 orang ke atas. Jadi suara orang-orang muslim. Nah, gitu. Itulah pelajaran bagi kita malam ini yang dipakai dari ini. Tapi Ustadz masih ragu ini apakah sudah bisa nanti apa enggak ini. Jadi kalaupun kita banyak latihan lagi sudah ini. Bentuk fi'il madinya, bentuk fi'il mudhari'nya, kalau ini ya memang fi'il madi saja. Nampak itu. Ya, itu makanya saya sebut tadi in kuntum shadiqin atau in kuntum mu'minin. Kan itu dalam Al-Qur'an itu sebut in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin in kuntum mu'minin ya minina. Nah, seperti ini. In kuntum mu'minin. Berarti kalau dihilangkan kananya sama ini kan pelajaran belum ini. Antum mu'minun. Ya mu'minun. Tapi kalau bertemu nanti in kuntuma mu'minain dihilangkan kananya. Maka antuma mu'minani. Ya, mu'minain. Tapi kalau bertemu nanti kana kunta mu'minan. Kan gitu. Kunta mu'minan dihilangkan kananya. Anta mu'minun. Itu karena tunggal. Ya. Misalnya ini dibuat satu lagi coba seperti ini. Misalnya in kunta, misalnya in kunta mu'minan. Jadi kalau dibuat in ya, in kunta ini seperti ini in kunta ini kan langsung sekali in kunta mu'minan. Gitu dia. Jadi in kunta mu'minan. Jika ada engkau atau Anda seorang mukmin. Ini kan seorang mukmin. Baris di atas dia. Kalau ini baris di atasnya apa? Maksudnya mewakili baris di atas ini adalah diganti waw dengan ya. Jadi ini berapa? 2. Banyak karena kuntum. Kecuali kalau antuma. Ya ini mesti banyak kita nanti membaca hadis atau membaca Al-Quran baru ada pertanyaan. Jadi sehingga kita tidak pernah lupa berarti pelajarannya kana dan saudaranya. Ilahuna faqat nad'u ilallah Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.